Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada media pembelajaran video matematika kali ini kita akan membahas tentang membandingkan pecahan. Nah, kali ini kita akan mereview tentang materi yang membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan nanti memiliki 3 lambang. Ada yang seperti ini. Nah, kemudian sebelahnya ada 3. Masih ingat ini dibaca apa? Ini. Nah, kali yang ini kalau di depan dikasih titik-titik atau garis tegak, maka seperti huruf K. Jadi lambang seperti ini dibaca kecil. Nah, ini lebih kecil. Terus kemudian lambang yang tandanya ke sana, kalau di depan itu dikasih titik-titik atau garis tegak, maka ini seperti huruf B. Maka ini dibaca besar. Nah, jadi ini lebih besar. Kalau ini ya udah, ini sama dengan. Nah, untuk membandingkan pecahan kita langsung ke contoh soal. Yang pertama kita bandingkan dulu. Nah, sebelum membandingkan, untuk membandingkan pecahan itu ada 2 kriteria ya. Melihat penyebutnya. Nah, penyebut itu yang bawah. Penyebutnya nanti ada yang sama. Terus kemudian ada yang tidak sama atau berbeda. Nah, nanti ada 2 tahap. Yang pertama, kita akan membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, penyebut itu yang bawah ya. Misal 3/5 dengan 2/5 kita bandingkan. Nah, kalau berpenyebut sama, lihat penyebutnya sama-sama angka 5. Kalau sama-sama sudah angkanya itu kembar sama, maka tinggal dilihat angka yang atas atau pembilangnya. Pembilang itu yang atas ya. Pembilangnya besar yang mana? Di sini 3, di sini 2. Nah, kalau lebih besar 3, kita arahkan ke yang besar ya. Yang besar berarti nah ini bahasa mudahnya dicaplok ya. Nah, yang dicaplok angka yang 3 karena ini lebih besar. Nah, selain itu, nah lagi 4/7 dengan 2/7. Nah, kita lihat angka yang bawah. Angka yang bawah kan sama, sudah sama. Maka tinggal dilihat angka yang atas. Angka yang atas lebih besar angka 4 atau 2? Oh, besar 4. Maka yang dicaplok atau yang dimakan adalah yang 4/7. Nah, lagi ya. Kemudian yang ketiga, misal. Nah, contoh lagi, misal yang ketiga 2/5 dengan 4/5. Nah, penyebut sudah sama-sama 5. Penyebut itu bisa angka berapapun. Yang penting kalau sama, misal di sini sama-sama 5, sama-sama 10, mau 100 ya, sama-sama 1000, yang penting dilihat atas, yaitu pembilang. Pembilangnya 2, di sini 4. Lebih besar mana? Oh, besar 4. Maka ini dicaploknya. Nah, berarti yang angka besar ini dicaplok atau mau dimakan. Terus kemudian contoh lagi yang keempat. Contoh yang keempat, misal di sini ada pecahan setengah 1/2 dengan 2/2. Nah, 1/2 dengan 2/2. Penyebut sudah sama lagi. Kalau sudah sama, tinggal lihat yang angka yang atas. 1 dan 2 besar mana? Oh, besar yang 2/2. Nah, untuk yang pembilang yang sama, yang bawah itu sama,
tinggal melihat angka yang atas ya. Kalau penyebutnya sama, maaf ya. Kalau penyebutnya sama, tinggal melihat angka yang atas atau pembilangnya. Nah, untuk cara mudahnya sudah ada contoh, terus kemudian sekarang lanjut ke yang tidak sama ya, membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Nah, ini yang penyebutnya sama. Sekarang kalau penyebutnya berbeda. Nah, kalau yang berbeda nanti pengerjaannya harus menggunakan caranya. Contoh, langsung saja ya di sini biar lebih simple. Misal 2/3 dengan setengah, 1/2. Nah, di sini dilihat penyebutnya sama atau berbeda? Berbeda kan? Nah, kalau berbeda kita kalikan silang. Masih ingat cara mengkalikan silang? Ya, atas pojok dapat dengan bawah sebelahnya yang pojok. Misal di sini 2 dapatnya ini. Berarti ini taruh bawah. 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. Terus kemudian sisi yang satunya bagaimana? Ini juga sama, kalikan silang. 1 kali 3. Nah, 1 kali 3, 1 kali 3 itu hasilnya 3. Tinggal dilihat 4 dan 3 lebih besar mana? Lebih besar 4. Maka yang dicaplok itu yang 4. Jadi soalnya kan 2/3 dengan 1/2, maka tanda yang benar adalah seperti ini. Nah, kemudian contoh soal yang kedua lagi. Misal 1/2 setengah lagi kita gunakan dengan 5/10. Nah, sama seperti tadi. Cara yang pertama adalah melihat penyebutnya. Penyebutnya berbeda, yaitu 2 dan 10, maka dikalikan silang. Di sini 1 kali 10. 1 kali 10 hasilnya 10. Terus kemudian yang kedua adalah 5, dapat yang pojok bawah. 5 dikalikan 2. Nah, 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, kalau sudah sama-sama dikalikan silang, kita tinggal melihat hasil akhirnya. Nah, di sini hasil akhirnya sama-sama 10, berarti tandanya adalah sama dengan. Nah, jadi kembali ke soal, setengah dengan 5/10 hasilnya adalah sama dengan. Nah, untuk yang area di sini artinya ini yang berpenyebut tidak sama. Berpenyebut ini tidak sama. Nah, untuk materi membandingkan pecahan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melalui media video dengan pembahasan materi pelajaran matematika. Kita akan membahas tentang pecahan senilai. Mari kita simak pembelajaran video berikut ini. Nah, kita akan mereview tentang pecahan senilai. Nah, untuk pecahan senilai nanti bisa pengerjaannya menggunakan 2 cara. Yang cara pertama dengan cara sama-sama mengalihkan ya. Yang pertama dengan cara pembilang dan penyebut itu sama-sama dikali ya, sama-sama dikalikan dengan angka yang sama, dikalikan angka yang sama-sama dikalikan angka yang sama. Nah, kemudian yang kedua, pembilang dan penyebut itu sama-sama dibagi dengan angka yang sama juga ya. Nah, bedanya yang pertama itu sama-sama dikali. Terus yang kedua bedanya sama-sama dibagi. Nah, kita akan membahas pecahan senilai yang sama-sama dikalikan dulu. Kita langsung saja ke contoh soal.
Yang pertama, sama-sama dikalikan angka yang sama ya. Misal contohnya adalah carilah pecahan senilai dari soal berikut ini. Mencari soal senilai dari angka 2/3. Nah, misalnya ini ya. Nah, kita cari yang sama-sama dikalikan. Yang pertama, bisa sama-sama dikalikan 2 ya. Setelah dikalikan 2, sama-sama kalikan 3, boleh. Sama-sama kalikan 4, boleh. Dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya yang sama-sama kalikan 2 dulu kita cari satu persatu. Sama-sama dikalikan 2 berarti pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 2. Tidak boleh kalau atas kali 2, yang bawah kali 3, enggak boleh. Nah, harus urut dulu. Misal kalikan 2. 2 kali 2 hasilnya atas 4. Sekarang bawah. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, ini termasuk pecahan senilai. Pecahan senilai dari 2/3 adalah 4/6. Kita cari lagi. Bisa dengan cara kalau sudah dikalikan 2, sekarang sama-sama kali 3. Nah, atas kali 3, bawah kali 3. Atau pembilang kali 3, penyebut juga kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, begitupun juga kalau mau mencari lagi sama-sama kali 4. 2 kali 4 8. 3 kali 4 12. Nah, dari soal pecahan senilai 2/3 ini, pecahan senilai dari 2/3 adalah 4/6, 6/9, 8/12. Kalau mau mencari lagi boleh. Nah, sama dengan berapa? Kali 5, kali 6 lagi. Nah, nanti tergantung petunjuk atau soalnya mencari berapa pecahan senilainya. Oh, kalau mencari 3 pecahan senilai dari 2/3, nah boleh diambil ini 1, 2, 3. Kalau mencari 5 berarti masih dikalikan 5, masih sama-sama kalikan 6. Nah, terus kemudian untuk sama-sama dikalikan insya Allah sudah paham ya. Yang penting pembilang dan penyebut itu harus sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Sama-sama kali 2 ya, kali 2 kali 2. Sama-sama kali 3 kali 3 kali 3. Sama-sama kali 4, atas kali 4, bawah kali 4 dan seterusnya. Sekarang lanjut ke pecahan senilai yang nanti dengan cara sama-sama dibagi. Nah, langsung ke contoh soal. Sama-sama dibagi. Berarti angkanya biasanya dalam soal ini angkanya itu besar ya. 5/10 misalkan. Nah, ini berarti nanti sama-sama dibagi. Kita tulis lagi ya, 5 di sini per 10. Sama-sama kita bagi angka berapa? Nah, kita harus mencoba. Dibagi 2, atas bisa enggak? Enggak bisa. Walaupun bawah bisa dibagi 2, tetapi ini tidak boleh sama-sama dibagi 2. Ya, artinya kalau sama-sama dibagi itu semuanya harus sama bisa dibagi. Nah, bagi 2 enggak bisa. Bagi 3 enggak bisa. Bagi 4 bisa enggak? Tidak bisa juga. Bagi 5? Bagi 5 atas bisa, bawah juga bisa. Oh, berarti atas bagi 5, bawah dibagi 5. Ya, sama-sama dibagi 5 ketemunya. Nah, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Oh, jadi pecahan senilai dari 5/10 adalah 1/2. Nah, saya contohkan soal lagi. Misal di sini 5/15 misalkan ya. Berarti kita tulis lagi 5/15. Nah, kita cari sama-sama dibagi berapa. Nah, misal dibagi 2, atas nggak bisa. 3 atas dan bawah nggak bisa. 4 nggak bisa. 5 lagi. Nah, sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1. 15 bagi 5 ketemunya 3. Oh, pecahan senilai dari 5/15 adalah 1/3. Nah, kemudian kalau kita carinya tidak mengandai-andai, ini kan tadi dengan cara kita menebak-nebak. Oh, apakah bagi 2, apakah bagi 3. Nah, biar pas ketemu langsung dibagi ini, caranya adalah dengan
di materi bab kedua, yaitu dengan cara FPB. Nah, tadi kan kemarin ada KPK dan juga nanti ada FPB. Nah, kalau membagi ini nanti dengan cara FPB. Nah, di sini saya kasih pengerjaannya ya, biar besok di bab 2 itu ada sedikit gambaran tentang FPB. Nah, kemarin kan sudah ada sedikit tentang gambaran cara mengerjakan menggunakan KPK. Nah, kita berikan contoh ya, misal yang menggunakan KPK dan menggunakan FPB. Misal 15 per 45. Nah, kalau angkanya besar seperti ini, kita kan tidak bisa atau sulit mengandai-andai. Sama-sama bagi 2, nah apakah bisa? Sama-sama bagi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, biar pas nanti, nah di sini tulis lagi 15 45. Nah, biar pas nanti di sini itu diisi berapa? Dengan cara FPB. Nah, berikut cara pengerjaan FPB-nya. Nah, ini ya FPB, cara pengerjaannya. Nah, dipahami ya, semoga ini lebih mudah untuk dipahami. Nah, kita tulis pembilang dan penyebutnya. Nah, pembilang dan penyebutnya yaitu 15 dan 45 ya. 15 dan 45. Nah, kita bagikan sama seperti KPK kemarin ya. Nah, untuk pembagi yang di sini masih ingat, yaitu bilangan prima, dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, terus kemudian 11, 13 dan seterusnya. Nah, ini ya bilangan prima, dimulainya dari ini. Nah, dari depan dulu, dari angka 2. Sama-sama bagi 2, bisa enggak? Oh, enggak bisa ya. Kalau nggak bisa, jangan ditulis 15 dan 45, tidak boleh. Kalau dua-duanya tidak bisa, maka yang ini diganti. Nah, karena 2 nggak bisa, ganti angka 3. Nah, 15 bagi 3 bisa. Oh, bisa. 15 bagi 3 hasilnya? Nah, 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, terus kemudian 45 bagi 3 bisa? Nah, bisa. 45 bagi 3 itu 15. Nah, sekarang bedanya kalau FPB itu, kalau yang di samping, kalau yang soalnya ini bisa dibagi dengan yang di samping ini, ya, kalau dua-duanya bisa dibagi, maka ini harus dilingkari, ya. Nah, lagi, terus kemudian dibagi 3 lagi. Nah, jangan kembali ke 2 ya, karena 2 nggak bisa. 3 lagi bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Oh, ini nggak bisa. 15 bisa? Oh, bisa. Maka harus ditulis 5 bagi 3 nggak bisa. Walaupun nggak bisa, karena ini ada yang bisa, 5 bagi 3 tetap tulis 5. Nah, 15 bagi 3 ketemunya 5. Dilingkari nggak? Tidak dilingkari. Yang dilingkari itu kalau sama-sama bisa dibagi yang di samping. Lah kan 5 nggak bisa. 5 bagi 3 kan nggak bisa, walaupun ini bisa. Nah, artinya kalau yang dilingkari itu dua-duanya harus bisa dibagi yang di samping. Selanjutnya, nah kalau ini 3 lagi bisa nggak? Nggak bisa. Maka ganti yang 5. Nah, bagi 5, 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Nah, kalau sudah ketemu angka 1 artinya selesai. Nah, 5 bagi 5, nah 1 semua. Nah, ini semuanya sama-sama bisa dibagi 5, artinya ini harus dilingkari. Nah, sekarang FPB itu yang apa? FPB itu yang dilingkari. FPB itu yang dilingkari ya. Jadi 3 kali 5. Yang dilingkari dikalikan ya. 3 kali 5 ketemunya 15. Jadi ini kita masukkan di sini ya. Nah, berarti ini langsung ketemu dibagi 15. Sama-sama bagi 15. Nah, 15 bagi 15 ketemunya 1. 45 bagi 15 ketemunya 3. Nah, jadi untuk yang angkanya besar bisa menggunakan pembagian FPB. Nah, ini ya. Berarti pecahan senilai dari 15 per 45 adalah 1/15.
3. Nah, ini caranya ya. Caranya. Nah, ini hanya di oret-oretan saja. Nah, demikian untuk penjelasan pecahan senilai. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.